Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di Demak rusak setelah diterjang angin kencang. Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Bedono Demak akhirnya bisa belajar dengan tenang di ruang kelas. Seorang juru parkir di Sragen bisa berangkat haji bareng istri setelah menabung belasan tahun. Seorang juru parkir di sebuah rumah sakit swasta di Kabupaten Sragen akhirnya bisa memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Bersama istrinya ia menabung selama belasan tahun sampai akhirnya bisa melunasi biaya haji. Usia lanjut tidak membuat Sugianto berhenti bekerja. Tanpa rasa malu, ia menjalani hari-hari tuanya dengan tetap mencari nafkah dengan menjaga parkiran di sebuah rumah sakit swasta di Kabupaten Sragen. Menjadi juru parkir menjadi berkat tersendiri bagi Sugianto dan istrinya Sri Yatun. Dari hasil mengatur dan menjaga parkir, ia bisa menabung selama belasan tahun sehingga akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun ini bersama sang istri. Sugianto mengaku setiap bulan ia dan istrinya menyisihkan hasil dari menjaga parkir untuk biaya haji. Panggilan itu akhirnya terpenuhi setelah ia dan istrinya bisa mencicil dan melunasi seluruh biaya haji. Jalan dari awal kan panggilan dari Allah mungkin ya sudah nabung. Nggak nabung nggak bisa. Udah niat saya itu udah niat dari dulu. Ya nabung tiap bulan satu juta dua orang. Suami satu bulan 2 juta. Ya 1 juta. Penghasilan gimana Pak? Ya mengisahkan penghasilan. Dari parkir ini saja? Ya sama istri ya saya bukan. Saya kan karyawan apotek. Sugianto dan istrinya akan berangkat ke Tanah Suci Mekah melalui embarkasi Solo Kloter 59 pada 19 Mei mendatang. Ia mulai mendaftarkan calon haji sejak 13 tahun lalu. Tahun 2022 lalu, Sugianto sedianya sudah berangkat ke Tanah Suci namun tertunda karena COVID-19. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Rp5.000 yang disisihkan dari keuntungan menjual bakso pentol membawa sepasang suami istri asal Rembang berangkat ke Tanah Suci. Mereka akhirnya bisa naik haji setelah menabung selama 28 tahun. Sumarno dan Sukarti sehari-hari berjualan bakso pentol. Warga Desa Pasedan, Kecamatan Bulu, Rembang keliling menjajakan bakso pentolnya. Sumarno mulai berjualan pentol pada tahun 1997 setelah sembuh dari sakit. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat hati Sumarno tergerak untuk berdagang. 1 tahun kemudian sang istri mengikuti jejak Sumarno. Ia berjualan bakso pentol keliling dengan sepeda ontel. Tanpa sepengetahuan Sumarno, Sukarti menabung dari hasil berjualan. Ia menyisihkan Rp5.000 hingga Rp20.000 per hari. Selama 15 tahun menabung, akhirnya suami istri ini mendaftar haji pada tahun 2012. Awalnya Sumarno tidak percaya ia bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Iya kaget, karena kan saya tidak tahu dia mempunyai uang 50 juta, ini saya tidak tahu. Ya dulunya enggak. Dulunya sekitar bulan sebelumnya bulan tahun 12 ini ya enggak berpikir babar pisan ya. Setelah menunggu selama 13 tahun, Sumarno dan Sukarti akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Mereka tergabung dalam Kloter 55 yang akan dijadwalkan berangkat menuju embarkasi Solo pada 17 Mei 2025. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Ratusan pengantar calon haji asal Kendal dan Batang memadati jalan di depan asrama haji Donohudan di Kabupaten Boyolali. Mereka ingin mengantar calon haji dengan harapan suatu saat bisa tertular ikut naik haji. Pagar trasi besi tidak menghalangi ratusan pengantar bersalaman dengan para calon haji di asrama Donohudan, Kabupaten Boyolali. Mereka rela berdesakan agar bisa bersalaman dengan para calon haji yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Mereka juga menitipkan pesan agar didoakan oleh para calon haji setiba di Tanah Suci. Mengantar calon haji sudah menjadi tradisi warga di jalur Pantura.
Jika ada tetangga yang berangkat haji, warga satu desa pun beramai-ramai mengantarnya ke asrama haji. Mengantar menjadi sebuah doa bagi mereka agar sekali kelak mereka tertular bisa ikut naik haji. Ini mau nemu siapa Pak ini? Ya semuanya itu 7 orang. Oh, 7 orang. Oke, itu mengantar Pak ya. Minta doa gitu Pak ya. Ya, Oh ya, apa Pak harapannya Bapak nih sebagai pengantar? ya mudah-mudahan bisa ke sana, Ke tanah suci Pak ya. tanah suci ya. Pak, ini dari mana Pak? Dari Batang, Tadi nemu siapa yang ada di sini? tetangga. Berapa bis tadi datangnya? Oh, banyak itu. Khusus saya 2. Kalau dari mana-mana kan banyak, ada 5. Ada 5. Ya. Oke. Pak, sama siapa berangkatnya Pak? Sama ibu. Bagi warga Kendal dan Batang, mengantar calon haji sudah menjadi tradisi turun-temurun. Yulianto melaporkan dari Boyolali. 10 orang yang terdiri dari jemaah calon haji dan pendamping haji gagal berangkat ke Tanah Suci. Keberangkatan mereka ke Tanah Suci ditunda karena alasan kesehatan. Setelah cek kesehatan tahap ketiga di embarkasi Solo, 10 orang yang terdiri dari 7 jemaah calon haji dan 3 pendamping haji batal berangkat ke Tanah Suci. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Solo terpaksa menunda keberangkatan mereka karena alasan kesehatan. Ke-10 orang itu telah dipulangkan ke masing-masing daerah asal untuk pemulihan kesehatan. Kita ada 10 jamaah yang tertunda keberangkatannya karena memang setelah masuk di embarkasi tidak lolos pemeriksaan tahap 3 oleh bidang kesehatan yang ada di BPIH. Ada 7 jemaah dan 3 pendamping, totalnya 10 yang kembali ke daerah. Jika sudah sehat dan dinyatakan layak terbang, mereka yang tertunda keberangkatannya akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada kloter berikutnya. Tetapi jika masa pemberangkatan haji tahun 2025 sudah selesai, mereka akan diberangkatkan pada tahun 2026 hingga 7 Mei 2025. Jumlah jemaah calon haji yang masuk ke embarkasi Solo melalui asrama haji Donohu dan Boyolali sebanyak 9.023 orang yang terbagi dalam 25 kloter. Yulianto melaporkan dari Boyolali.